Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Google, yang mana aplikasi itu namanya adalah Google Lens. Apa itu Google Lens? Google Lens merupakan suatu aplikasi yang lebih menitik beratkan kepada kemampuan kamera ponsel untuk menganalisis suatu objek. Terlebih dahulu kita install aplikasinya, kita buka Play Store. Nah, kemudian kita klikkan di sini adalah Google Lens. Berhubung aplikasi ini sudah terinstall dalam ponsel saya, maka ini tinggal dibuka langsung. Kita buka. Nah, akan muncul ini. Namun Google Lens itu tidak mempunyai satu ikon tertentu, makanya ketika kita membuka ada tiga cara. Yang pertama, bisa menggunakan dari langsung Play Store, kemudian kita buka, atau juga bisa kita membukanya dari bagian awal. Kemudian kita klikkan yang sebelah sini. Itu yang kedua. Atau juga yang ketiga, kita bisa membuka dari Google Assistant. Kita klik Google Assistant-nya. Kemudian kita klik yang sebelah sini. Nah itu. Nah, ini adalah cara ketika kita membuka Google Lens. Manfaat daripada Google Lens itu sendiri, yang pertama adalah sebagai fitur jelajah atau pencarian dengan kamera kita. Apabila kita mengarahkan suatu kamera kepada suatu objek, maka hasilnya nanti akan ditelusuri secara otomatis. Yang kedua, fitur terjemahan. Kemudian bisa juga untuk mengetahui jenis-jenis hewan, tumbuhan, atau lain-lainnya, bahkan bisa muncul nama latih. Kemudian ubah teks menjadi tindakan, lalu menjelajahi objek yang tanpa serupa, kemudian scan dengan menggunakan barcode, dan yang terakhir itu adalah apabila kita tidak mengetahui suatu benda atau binatang atau yang lainnya, maka Google Lens bisa memberikan hasil yang lebih baik. Untuk langkah selanjutnya, bagaimana cara menggunakan Google Lens? Kita pilih pada bagian asisten. Kemudian pilih pada ikon Google Lens. Ini sudah masuk, kemudian ketuk pada bagian tengahnya. Nah, ada bagian-bagian fungsi daripada Google Lens tersebut. Yang pertama adalah terjemah, yang kedua teks, di sini bisa terlihat. Yang ketiga telusur, kemudian ada juga belajar, lalu belanja, tempat, dan makanan. Nah, yang pertama adalah pada bagian terjemah. Artinya di sini adalah menerjemahkan atau mengalih bahasakan bahasa dari bahasa Indonesia atau ke bahasa yang lain atau sebaliknya. Bahkan di sini banyak sekali pengalihan bahasa, kita bisa lihat di sini. Termasuk bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu ada di Google Lens ini. Banyak sekali. Kemudian kita coba bagaimana cara mengalih bahasakannya. Apakah bisa dari HP? Tentu saja bisa. Misalkan kita di sini ada tampilan HP, atau misalkan dari tampilan buku.
kita coba aja dari HP, arahkan ponsel kita ke yang akan kita fotokan. Klik. Nah, ini. Kemudian kita pilih, karena ada bagian-bagian yang kena di foto, maka kita pilih saja seleksi di sini aja. Pada bagian ini bisa kita terjemahkan dengan cara, apakah bisa dengan mendengarkan atau yang lain. Kita coba dengarkan dengan bahasa Sunda saja, jangan dibahasakan ke bahasa Sunda. Kalangkaan tiasa timbul kusabab kabutuhan manusia anu henteu terbatas sareng sumber daya anu terbatas. Kabutuhan dasar manusia nyaeta unsur anu Itu adalah sebagian daripada contoh bahwa Google Lens ini mempunyai alih bahasa ke bahasa-bahasa daerah suku kita. Sangat luar biasa sekali. Kemudian, apakah Google Lens ini bisa kita salin? Nah, apabila kita ingin menyalin, kita tinggal salin saja, seleksi. Kemudian kita salin teks. Mau kemana disalinnya? Boleh kemana saja. Di antaranya boleh ke notebook atau ke blog atau ke yang lainnya. Kita pilih saja yang kita coba pilih atau simpan di blog. Kita simpan di blog, misalkan judulnya ini, langsung aja. Nah, pada bagian ini tinggal kita tempelkan. Nah, ini sudah tertempel. Bahkan ini sangat rapi sekali. Jadi kita tinggal klik, nantinya bisa dipublikasikan. Atau apabila kita ingin sambil belajar atau mengajar, kita bisa menggunakan ada yang lain-lainnya. Kembali lagi, itu adalah cara menerjemahkan dan menyalin teks. Sama ini, menyalin teks. Kemudian bagaimana cara menelusuri? Nah, kita ambil kalau cara menelusuri, misalkan kita ada objek yang tidak kita ketahui dan objek itu ingin kita tahu apa maksud objek tersebut. Misalkan kita telusuri, kita ambil sebuah sampel. Sudah terlihat objeknya, namanya apa? Nah, ini disebutnya dengan bayam cabut. Bahkan di sini, apabila kita ingin mengetahui segala sesuatunya, bisa kita lihat di sini. Bahkan nama-nama daripada yang sama dengan bayam tersebut atau nama ilmiahnya biasanya kan ada tugas-tugas nama ilmiahnya apa. Nah, ini sudah lengkap sekali. Bahkan di sini nama ilmiahnya Amaranthus tricolor, ya. Itu kita kembali lagi. Kemudian cara belajar. Nah, ini cara belajar. Misalkan kita ambil
kita ambil dari HP ya, dari HP. Contoh soal, misalkan ini, kita klikkan aja, kita seleksi mana yang akan kita cari jawabannya. Kemudian kita lihat hasil. Ini sudah ketemu hasil ya, itu dalam perhitungan matematika, atau dalam perhitungan yang lain juga bisa, misalkan dalam IPS atau ilmu pengetahuan yang lainnya bisa. Kemudian berbelanja, kita ambil sebuah contoh di sini, misalkan di sini ada remote, kita arahkan lens untuk kamera. Yang sama persis ada, yang lebih mahal juga ada. Kemudian tempat, boleh juga makanan atau yang lainnya. Bahkan Google Lens ini sendiri bisa kita gunakan untuk melihat barcode. Kita ambil contoh barcode. Kemarin itu pakai barcode WiFi. Apakah bisa WiFi itu atau kode WiFi itu bisa terlihat, atau password WiFi-nya bisa terlihat atau tidak? Kita coba. Ini adalah barcode WiFi. Ini muncul ini. Jadi bisa ketemu nama jaringannya muncul, kemudian sandinya juga muncul, bahkan ini sudah muncul. Jadi bisa diketahui dari barcode-nya. Atau misalkan kita ingin melihat barcode dari sebuah benda, kita ambil sebuah buku. Misalkan kita seleksi di sini kiri. Barcode ini barcode apa? Nah, langsung muncul. Ya. Langsung muncul ini hasilnya. Jadi bisa terbaca barcode tersebut. Nah, itu yang bisa disampaikan untuk tempat dan makan. Mungkin saat ini tidak ada yang bisa dibuat sebagai contoh, mungkin lain kali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.